Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini saya share lagi aktivitas saya di rumah sederhana saya ini ya teman-teman. Nah, ini videonya saya awali di pagi hari ya teman-teman. Saya masaknya ini sayur katu dicampur sama toge ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin terus video saya, jangan di skip. Nah, ini setelah layu daun katunya, terus saya masukkan air ya teman-teman. Kalau toge itu mudah sekali untuk lembut ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sayur katu ini kalau dimasukkan ke air duluan, dia itu kadang susah sekali untuk lembutnya ya teman-teman. Jadi lama kita nunggunya. Makanya saya tumis-tumis saja dulu tanpa air seperti tadi ya teman-teman. Dan ini sambil nunggu sayurnya matang, saya liatin inilah cuaca di luar ya teman-teman. Di pagi hari itu belum cerah ya teman-teman, masih mendung. Dan lanjut ya teman-teman, setelah sayurnya matang saya mau goreng ayam. Kalau untuk ayam ini khusus buat anak-anak dan saya ya teman-teman, karena kita bakalan bikin sambal ikan teri dicampur sama petai. Itu khusus buat suami saya ya teman-teman ya. Tapi Kak Berli sih sebenarnya suka ikan teri dicampur petai ya teman-teman ya. Jadi nanti mana yang dia suka lah ya dia makan. Ini untuk ayamnya ada beberapa potong saja ya teman-teman yang saya goreng. Karena kemarin kan saya belanja mingguannya kan 1 ekor saya beli ya teman-teman. Jadi beberapa saja yang saya goreng gitu ya untuk makan hari ini. Lanjut setelah ayamnya matang, saya nggak nge-record keseluruhan ya teman-teman ya, sebagian-sebagiannya saja karena ini saya membagi aktivitas saya saja ya teman-teman. Jadi saya nggak membagi resep. Jadi harap dimaklum ya teman-teman. Ini untuk petainya saya goreng seperti ini ya teman-teman. Jadinya harus benar-benar garing gitu. Kalau nggak garing suami saya bilang nanti sakit giginya gitu ya teman-teman. Makanya harus hitam seperti itu biar benar-benar garing. Dan lanjut lagi, ini saya goreng ikan terinya. Biasanya saya beli ikan teri Jambi itu yang kecil-kecil ya teman-teman. Yang kecil-kecil itu biasanya banyak kepalanya daripada badannya. Jadi kita beli di tempat lain ikan teri Jambi ya teman-teman. Ikan teri Jambi yang ini saya beli hanya bagian badannya teman-teman, tapi yang sudah terbelah ya teman-teman ya. Biasanya itu kan saya beli yang kecil, ini yang besar. Kalau yang besar itu udah dibelah-belah ya teman-teman. Jadi lebih enak, kita tinggal goreng, tinggal cuci terus digoreng gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah selesai saya goreng ikan teri tadi, saya goreng cabenya. Cabenya, garamnya sudah saya masukin saat saya memblender, terus tinggal masukin masako saja atau maksudnya itu ajinomoto gitu ya teman-teman. Nah, ini hasilnya masakan saya ada 3 macam ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi ya teman-teman, habis masak langsung saya nyetrika ya teman-teman ya. Tapi saya nge-recordnya di saat saya udah hampir mau selesai. Bisa teman-teman lihat ya, itu setrikaan banyak sekali teman-teman. Kalau saya ngerekam keseluruhan pastinya itu videonya panjang sekali ya teman-teman. Ini aja videonya saya ambil hanya beberapa pakaian saja, biar teman-teman itu nggak ngira saya itu nggak pernah nyetrika lagi gitu ya teman-teman, udah capek gitu ya. Padahal kan saya itu sehabis nyuci itu kadang saya numpang keringkan di rumah mak saya ya teman-teman.
Jadi kalau sudah kering, saya jemurnya itu hanya sebentar. Selesai dijemur itu kalau udah kering langsung saya setrika, teman-teman. Ini mumpung 2 harian saya nggak nyetrika ya teman-teman ya. Saya tumpuk-tumpuk aja pakaiannya. Jadi makanya banyak seperti ini teman-teman. Akhirnya ya saya juga yang kewalahan. Ini kameranya karena cahaya matahari dari luar ya teman-teman. Saya nyetrika sekitar jam berapa ini ya? Sekitar jam 3-an kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi setrikaan saya ini udah saya selesaikan sebagiannya. Jadi tinggal beberapa potong lagi pakaian ya teman-teman. Baru saya ingat, oh lebih baik di videoin ya. Jadi nambah-nambah durasi juga ya teman-teman. Sebenarnya ini video yang sedikit ini saya udah percepat nih ya teman-teman ya, biar videonya nggak begitu panjang teman-teman. Walaupun sudah dipercepat seperti ini, masih aja videonya itu kepanjangan ya teman-teman ya. Semoga aja teman-teman tidak bosan ya nonton video saya ya teman-teman. Habis ini nanti setelah saya nyetrika, saya rencana mau bersihkan kamar mandi. Sekalian saya mau mandi ya teman-teman ya. Saya itu takut ya teman-teman, teman-teman itu mengira kamar mandi saya itu jorok sekali gitu ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya kamar mandi itu dalam 1 minggu itu 2 kali saya bersihkan ya teman-teman. Ya tetap aja di kamera itu kelihatannya jorok ya teman-teman. Karena kan saya nyuci piringnya juga di kamar mandi, makanya kelihatannya kayak hitam gitu, kayak berlumut gitu ya teman-teman. Padahal dibersihkan gitu ya teman-teman ya. Nanti videonya di ujung ya teman-teman, di ujung video. Sambil nemani saya nyetrika, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Saya doakan maksudnya. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Lagi pada ngapain nih teman-teman saat nonton video saya? Apa sama teman-teman lagi nyetrika juga? Kebanyakan itu saya lihat banyak yang tim lipat-lipat aja ya teman-teman ya. Emang sih kalau nyetrika banyak itu pinggang yang capek ya teman-teman ya. Saya ini biasanya pakaian sedikit udah saya setrika. Tapi karena di penghujung bulan ini ya teman-teman, maksudnya tuh akhir bulan gitu ya teman-teman. Jadi saya mau hemat listrik, makanya saya nyetrikanya itu sekalian aja gitu ya, sekalian banyak gitu ya teman-teman. Kalau sering-sering nyetrika takutnya nanti listriknya boros ya teman-teman. Dan ini lanjut ya teman-teman ya, saya mau sikat dulu untuk lantai kamar mandinya. Kebetulan udah sore sekali ya teman-teman, sekitar jam 5:30 gitu. Jadi adik Saka juga belum mandi, tapi cuaca di luar itu masih terang ya teman-teman ya. Jadi saya mau sikat dulu untuk lantai ini. Kalau lantai kamar mandi saya ini kalau nggak disikat gitu teman-teman, licin sekali teman-teman. Makanya saya kadang saat saya ngevideoin tuh kayaknya gelap sekali gitu ya. Untuk lantai saya itu kayak kotor gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya lantai itu nggak begitu bentuknya ya teman-teman. Jadi daripada salah paham ya masalah kamar mandi saya, terus nanti ada yang komentar kok kamar mandinya jorok sekali gitu ya teman-teman. Lebih baik saya perlihatkan ini sambil saya mau siap-siap mau mandi ya teman-teman. Jadi saya mau sikat dulu kamar mandi ini. Saya menggunakan sanglet ya teman-teman. Karena saya nggak punya sabun apa namanya itu, sabun lantai gitu ya teman-teman. Jadi saya gunakan ini saja biar apa namanya itu bisa menggantikan sabun ya teman-teman, sabun-sabun yang lain. Jadi sabun Sunlight ini saya selalu gunakan untuk bersih-bersih lantai teman-teman. Karena saya nggak punya sabun untuk pencuci lantai ini ya teman-teman ya.
terpaksa gunakan sabun cuci piring aja. Ini saya sikat-sikat ya teman-teman lantainya, bisa teman-teman lihat itu. Walaupun sudah disikat berulang-ulang, kalau di kamera itu tetap aja bentukannya hitam gitu ya teman-teman, seperti berlumut. Padahal sebenarnya ini kalau dilihat aslinya itu udah bersih sekali teman-teman ya. Karena ini kan lantai saya ini semi ya teman-teman, semi keramik gitu ya teman-teman ya. Karena ini kerjaan suami saya, kamar mandi ini enggak ada keramiknya, jadi sisa-sisa keramik yang ada itu dia gunakan untuk keramik kamar mandi ini ya teman-teman ya. Jadi ada sebagian yang di keramik, ada yang enggak gitu ya. Jadi lantai yang enggak di keramik itu kelihatannya berlumut gitu. Padahal sebenarnya kalau udah disikat seperti ini terang itu teman-teman, bersih sebenarnya. Tapi ya gimana lah, saya heran lihat kamera saya ini. Bikin malu gitu ya teman-teman. Padahal cuacanya cerah, terang di luar itu, tapi tetap aja redup jadinya. Dan ini lanjut lagi kita ke bagian WC. Kalau WC ini saya sikat juga ya teman-teman untuk bagian luarnya ini. Kalau yang bagian dalamnya itu saya pakai sikat WC yang di samping itu ya teman-teman. Jadi biar selalu bersih ya teman-teman ya WC-nya. Walaupun anak-anak yang menggunakan WC ini, tetap aja WC ini harus disiram bersih-bersih. Takutnya kalau misalnya ada yang numpang ke kamar mandi itu, kamar mandi kita tetap bersih walaupun lantainya semi keramik ya teman-teman. Dan ini udah selesai ya untuk bersih-bersih kamar mandinya. Dan saya juga mau mandi ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya ini ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu mampir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.